Aksi yang dilakukan oleh Yayasan Padi atau Peradaban Demokrasi Indonesia terkait dengan kondisi Sungai Citanduy, Cimulu dan Ciloseh sampai saat ini terus berjalan. Salah satunya dengan coretan yang mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan coretan yang bertuliskan posko sumbangan 100 juta rupiah koin untuk Bapak Gubernur Jabar Safe Citanduy Ciloseh. Masih terbentang di jembatan wilayah Simpang 5 Kota Tasikmalaya. Bahkan kali ini terpasang juga sebuah tenda dan kotak sumbangan yang bertuliskan, kotak amal ka Gubernur kanggo ngeruk letak, Billy Hoyong Amal, terpampang di jembatan tersebut. Iwan Restiawan, Ketua Umum Yayasan Padi atau Peradaban Demokrasi Indonesia menyampaikan maksud adanya spanduk tersebut adalah untuk menggalang dana. Karena menurut info bahwa untuk pengerukan tidak ada anggaran. Maka dari itu kami akan menggalang dana dengan 100 juta koin. Iwan pun berharap Pak Gubernur bisa belusukan yang salah satu contohnya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Gini, sekedar pemberitahuan saja ke kawan-kawan tentang masalah 100 juta koin Gubernur Jawa Barat. Infonya awalnya kemarin saya dengar itu anggaran tidak ada untuk pengerukan versi PSDA Pengairan Provinsi Jawa Barat. Nah, karena tidak ada anggaran, makanya saya berinisiatif mengumpulkan dana dari masyarakat Kota Tasik khususnya untuk solidaritas agar ini tidak banjir untuk biaya pengerukan Sungai Cimulu. Nah, ketika memang ini sudah ada, mau diantrin ke Pak Gubernur, biar Pak Gubernur dikasihkan lagi ke PSDA Provinsi, supaya dipakai biaya pengerukan gitu loh. Nah ini kan udah 7 hari pemasangan Pak, udah ada dari pusat mungkin Pak, dari contohnya? Ada, saya baca berita itu ada dari Pak Diki ya, Kepala PSDA Provinsi Jawa Barat. Ada, dia berstatement memang seperti itu bagus. Tentang masalah bencana adalah tanggung jawab semua. Nah, yang seharusnya ngomong kayak gini itu bukan Kepala PSDA Pak Diki. Seharusnya supaya publik percaya itu Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur tertinggi, pemimpin tertinggi Jawa Barat yang ngomong. Itu keinginan kami. Nah, posisi kami aksi sampai hari ini itu supaya dicatat ya, masa pejabat pengairan Jawa Barat itu datang ke warga, mau berapa kali dalam setahun dilakukan pengerukan agar supaya tidak terjadi banjir lagi, Kang. Ini cuaca ekstrim banget. Kemarin tahu sendiri kan, sungai di Cienteng itu masuk ke rumah-rumah loh. Nah, seperti itu, ketika sungai di Cienteng masuk ke rumah, seharusnya ada deteksi dini dari pemerintah daerah. Begitu juga pemerintah provinsi. Masa pengerukan itu harus dilakukan ketika ada korban, kan nggak lucu. Itu maksud saya, tujuannya. Saya tidak subjektif ya tentang masalah tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Yang saya apresiasi itu tata cara kepemimpinan Pak Jokowi. Sepertinya pemimpin di Indonesia dari mulai gubernur, kepala daerah itu harus berani seperti Pak Jokowi belusukan. Bukan urusan masalah pencitraan, bukan. Tapi Pak Jokowi memberikan contoh yang real. Kalau misalkan sungai yang bermasalah, beliau turun, beliau memberikan gagasan gitu. Nah, alangkah bagusnya kalau Pak Gubernur Ridwan Kamil mencontoh pola-pola presiden kita Pak Jokowi. Bagaimana dia tanggap, presiden tanggap terhadap keluhan-keluhan warga tanpa ada jeda. Terus Pak Jokowi kadang-kadang demi warga dia tidak protokoler. Protokoler dikesampingkan ketika memang kepentingan warga lebih urgent. Nah, ini yang saya salut dari Jokowi. Saya rasa gubernur harus belajar banyak ke Jokowi ya.
Tersinggung respon dari pemerintah daerah. Sesudahnya ada aksi damai dengan memasang coretan tersebut, Iwan justru seolah-olah tidak mengakui adanya PJ Wali Kota Tasikmalaya, sesuai dengan statement yang disampaikan kepada media. Dengan ada Pak Wali Kota Tasikmalaya terhadap seperti ini gimana Pak tanggapannya Pak? Emang di Kota Tasik ada wali kota. Di Kota Tasik itu ada kelurahan, ada kecamatan, ada kepala dinas, terus ada sekda. Adapun yang rajin turun ke bawah untuk menangani bencana itu BPBD. Saya nggak kenal dengan wali kota Tasik, nggak, sama sekali nggak. Kalaupun ada, ya kalian ya yang tahu. Saya nggak tahu, wajahnya tidak tahu, silaturahmi juga banyak kawan-kawan yang tidak pernah diakomodir, hanya sebatas silaturahmi loh. Artinya kan tidak ada wali kota di situ. Ya sudah selesai, saya tidak mau bawa-bawa kota. Kasihan kepala BPBD capek. Sekarang kan lagi ada program sampah, ya, program sampah bersih-bersih. Nah itu kan program lingkungan hidup, bukan program dari siapa-siapa. Kira-kira seperti itu, Kang, urusan pemerintah daerah ya. Tapi beda dengan ditanyakannya respon dari DPRD Kota Tasikmalaya melalui Komisi 3. Iwan justru menyampaikan bahwa pihak DPRD dari Komisi 3 sangat kooperatif terkait permasalahan yang berhubungan dengan Sungai Citanduy, Cimulu, dan Ciloseh. Dari Simpang 5 Kota Tasikmalaya, Alex MNP TV melaporkan. Urusan Dewan dari Komisi 3 tadi pagi informasinya alhamdulillah minggu depan, bukan minggu ini ya, minggu depan hari Rabu, semua pihak terkait akan diundang untuk membahas masalah ini sampai maksimal, masalah Cimulu, Citanduy ya. Dari mulai BDWS mau diundang katanya, terus PSDA Pengairan Provinsi mau diundang. Nah, keinginan saya mereka ini kooperatif datang. Terus dari PUTR Kota Tasik juga mau diundang terkait bangunan yang ada di pinggir kali yang menghabiskan sempadan sungai. Nah, kalau bisa tambahan ke Dewan, ini kan bangunan milik pribadi, ada dong sertifikat ketika rumah dibangun. Nah, tanyain ke BPN, kawan-kawan media tanya ke BPN, rumah ini batas sertifikatnya sampai mana, berapa meter depan, berapa meter belakang, samping. Coba tanya ke BPN, terus tanya ke bagian perizinan, biar kawan-kawan media juga paham, tidak hanya sebuah wacana, tapi konkret kita bicara gitu loh, Kang. Mudah-mudahan Dewan Komisi 3, tapi kooperatif lah insya Allah. Pak Wahid itu dari fraksi PKB kooperatif, dia sangat antusias bicara masalah sosial sekarang.